Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi fisika yaitu adalah alat optik. Nah, alat optik di sini saya akan bahas di kacamata, loop, mikroskop, dan teropong tinta. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama yaitu adalah kacamata. Nah, kacamata itu digunakan untuk mengatasi atau membantu penglihatan apabila mata kita terkena di salah satu rabunnya gitu ya. Kalau rabun dekat disebut sebagai hipermetropi, artinya kita tidak bisa melihat benda-benda yang relatif dekat. Sedangkan untuk rabun jauh itu disebut sebagai miopi, artinya kita tidak bisa melihat atau membaca benda-benda yang relatif jauh. Nah, untuk rabun dekat, kondisi matanya adalah cahaya yang masuk ke lensa itu ditangkapnya adalah di belakang retina. Nah, supaya cahaya ini tepat jatuh di retina, maka digunakan lensa cembung atau lensa positif. Sedangkan untuk kasus rabun jauh atau miopi, cahayanya itu jatuhnya di depan retina gitu ya. Jadi jatuhnya di depan retina sehingga supaya cahaya itu jatuhnya tepat di retina, maka digunakan lensa cekung atau lensa negatif. Nah, untuk mencari kuat lensa, itu kalian bisa menggunakan persamaan P sama dengan 100 dibagi SN dikurang 100 per PP untuk rabun dekat. Sedangkan untuk mencari kuat lensa pada rabun jauh, itu P sama dengan min 100 dibagi dengan PR. PP itu adalah jarak titik dekat orang tanpa kacamata dalam satuan cm, sedangkan PR itu adalah jarak titik jauh orang tanpa kacamata dalam satuan cm. Untuk kepanjangan dari PP atau PR bisa dilihat di pojok kanan atas ini ya. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Di sini ada seseorang memakai kacamata berlensa plus 2 dioptri. Oke, berarti kalau dia memakai kuat lensa, itu berarti kuat lensa itu P ya. Plus 2, artinya dia menggunakan lensa positif atau lensa cembung. Kalau lensa cembung, artinya dia rabun dekat, gitu ya. Jadi dia menggunakan kacamata positif. Agar dapat membaca buku dengan jelas pada jarak 30 cm dari matanya. Nah, berarti di sini SN-nya atau jarak mata normal yang diinginkan itu 30 cm. Berdasarkan kondisi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar. Nah, pernyataan 1 adalah jika orang tersebut melepas kacamatanya, jarak baca terdekat yang dapat dilihat dengan jelas adalah 75 cm. Jadi secara tidak langsung dia menanya jarak baca terdekat, yaitu PP-nya. Nah, bagaimana kita mencari PP ataupun punktum proksimal? Kita bisa gunakan persamaan P sama dengan 100 dibagi dengan SN dikurang 100 dibagi dengan PP. Oke, P-nya kita dapatkan dari soal itu 2 sama dengan 100 dibagi 30 dikurang 100 dibagi PP. Jadi kita akan mencari nilai PP-nya. Nah, 100 ini bisa kita coret dengan 30 ya. Jadi 10 per 3. Kemudian 10 per 3 ini dipindah ruas ke ruas kiri. Sehingga didapatkan 2 dikurang 10 per 3 sama dengan min 100 dibagi dengan PP. Oke, jadi di sini kita bisa samain penyebut ya. Jadi nanti kalau disamain penyebut ya 3 kali 2 itu berarti 6 per 3 dikurang 10 per 3 sama dengan min 100 per PP. Nah, nanti kalau kita lanjutkan 6 dikurang 10 itu hasilnya min 4 per 3 sama dengan min 100 per PP. Sini min bisa kita coret, kali silang aja 4 PP sama dengan 300, sehingga PP-nya itu 300 bagi 4 adalah 75 cm. Nah, jadi terbukti bahwa jarak baca terdekatnya 75 cm. Jadi pernyataan 1 benar. Kemudian untuk pernyataan 2, tanpa menggunakan kacamata, cahaya dari objek yang masuk ke mata orang tersebut difokuskan di depan retina. Nah, ini salah harusnya ya. Harusnya kalau rabun dekat itu taruhnya di belakang retina. Jadi jatuhnya di belakang retina seperti itu. Jadi ini salah. Kemudian yang ketiga,
jarak fokus lensa kacamata orang tersebut adalah 50 cm. Oke, untuk mencari fokus, itu kita bisa gunakan P sama dengan 100 per F. Kalau kalau kuat lensanya udah diketahui. Atau F sama dengan 100 dibagi P. Nah, P-nya itu adalah 2. Berarti 100 bagi 2, fokusnya didapatkan 50 cm. Oke, jadi pernyataan ketiga benar. Sip, semoga bisa dipahami untuk mencari atau latihan soal dari kacamata gitu ya. Oke, kita masuk ke alat optik kedua, yaitu adalah loop. Loop punya nama lain yaitu adalah kaca pembesar. Nah, kaca pembesar di sini menggunakan lensa cembung atau aplikasinya dari lensa cembung, di mana sifatnya adalah benda itu selalu berada di ruang satu. Ruang satu itu adalah antara fokus sampai ke lensa. Jadi bendanya harus difokuskan di sini. Nah, karena benda ditaruh di ruang satu, maka ruang bayangannya muncul di ruang 4. Di mana di ruang 4, sifat bayangannya itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Seperti terlihat pada gambar. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa mengetahui atau mencari nilai perbesaran untuk mata berakomodasi. Perbesaran yang diakibatkan oleh loop atau perbesaran bendanya itu dapat dicari dari persamaan Sn dibagi fokus dari si loop plus 1. Tapi kalau misalkan mata kita tidak berakomodasi, kita bisa mencari perbesaran atau M atau magnification dengan menggunakan Sn dibagi dengan F. Nah, apa sih mata berakomodasi dan tidak berakomodasi? Kalau mata berakomodasi, artinya kita mencembungkan lensa mata. Nah, mata berakomodasi seringkali atau mata kita berakomodasi saat melihat benda-benda yang sangat dekat. Sedangkan untuk mata tidak berakomodasi, kita memipihkan lensa mata. Biasanya untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, seperti itu. Oke, next kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini ada Siska melakukan percobaan untuk mengamati suatu objek kecil yang panjangnya 2 mm. Oke, kita bisa simbolkan di sini panjang itu adalah hanya 2 mm. Menggunakan bantuan loop, Siska memiliki mata normal dengan titik dekat mata 25 cm. Oke, berarti itu SN-nya 25 cm. Pengamatan dilakukan dalam kondisi akomodasi maksimum, berarti akomodasi matanya ya. Dengan objek diletakkan pada jarak 5 cm dari loop. Berarti ini jarak benda ke loop itu 5 cm. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan yang benar. Oke, pernyataan 1. Loop tersebut terbuat dari lensa cembung. Oke, loop terbuat dari lensa cembung, betul ya? Tadi sudah kita bahas di materi. Kemudian yang kedua, perbesaran bayangan yang dihasilkan dari loop tersebut adalah 5 kali dari besar bendanya. Oke, dari sini kita akan mencari nilai perbesaran bayangan. Tapi sebelum kita mencari perbesaran bayangan, kita harus mencari dulu jarak fokus lensa. Ya. Nah, bagaimana kita mencari jarak fokus lensa? Nah, jarak fokus lensa ini kita gunakan persamaan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Ya. Nah, karena akomodasi, maka S aksennya itu sama dengan nilai Sn. Atau S aksennya sama dengan nilai 25 cm. Nah, sehingga nanti fokusnya dapat dicari dari F, per F sama dengan 1 per 5, ditambah dengan S aksennya itu 25. Nah, dari sini kita bisa ambil KPK-nya adalah 25. 25 bagi 5 itu 5, 25 bagi 25 itu adalah 1. Berarti fokusnya itu adalah 25 dibagi 6. Ya, 25 bagi 6 cm. Nah, jadi untuk pernyataan ketiga ini kurang tepat ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke kuat lensa pada loop adalah 20 dioptri. Oke, untuk mencari kuat lensa kita menggunakan P, di mana P itu persamaannya 100 dibagi dengan fokus. Nah, fokusnya itu adalah 25 per 6. 100 dibagi 25 itu 4. 6 dikali 4 itu adalah 24 dioptri.
Nah, jadi ini juga kurang tepat gitu ya. Terus sebelum masuk ke perbesaran bayangan, kita lihat dulu untuk panjang bayangan objek. Oke. Untuk panjang bayangan objek yang dihasilkan loop adalah 10 cm. Oh, sebelum kita mencari panjang berarti kita harus tahu dulu perbesaran bayangan ya. Nah, untuk perbesaran karena dia akomodasi, maka menggunakan Sn dibagi dengan F plus 1. Nah, Sn-nya itu adalah 25 dibagi fokusnya adalah 25/6 ditambah dengan 1. Oke, 25 bagi 25 itu kecoret. Nah, sehingga didapatkan 6 plus 1. Nah, maka di sini perbesarannya adalah 7 kali. Nah, jadi ini juga kurang tepat. Oke, nah sekarang kita masuk ke panjang bayangan objek yang dihasilkan loop adalah 10 cm. Nah, berarti kalau panjang itu bisa dicari dari M sama dengan H aksen dibagi H. Nah, M-nya itu 7, H aksennya itu yang ditanya, H-nya itu adalah 2. Nah, H aksennya itu adalah 14 mm. Karena kan di sini 2-nya dalam milimeter ya. Atau nanti H aksennya itu bernilai 1,4 cm. Nah, jadi kurang lebih ini salah juga. Oke, seperti itu untuk mencari kondisinya ya. Ya sip, semoga bisa dipahami untuk soal ini. Next, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Atau materi berikutnya adalah mikroskop. Nah, mikroskop pada aplikasinya dia menggunakan dua lensa. Menggunakan dua lensa cembung. Di mana lensa yang dekat dengan benda disebut sebagai lensa objektif dan lensa yang dekat dengan mata atau alat optik itu disebut sebagai lensa okuler ya. Nah, untuk ciri-ciri mikroskop itu adalah bendanya selalu ditaruh di ruang 2. Ruang 2 itu di mana? Antara R itu artinya 2 kali fokus dengan fokus objektifnya. Nah, di sini syaratnya adalah fokus okuler selalu lebih besar daripada fokus objektif. Kemudian yang kedua, sifat bayangannya ini selalu maya, terbalik, dan diperbesar dari semula. Kemudian untuk mencari jarak bayangan atau S aksen OB, biasanya FOB udah diketahui nih. 1/FOB sama dengan 1/SOB tambah 1/S aksen OB. Kemudian kita bisa mencari lagi perbesaran untuk mata berakomodasi. Nah, perbesaran untuk mata berakomodasi kita bisa menggunakan persamaan perbesaran objektif dikalikan dengan perbesaran okuler. Nah, perbesaran okuler untuk mikroskop itu sama aja dengan perbesaran loop, gitu ya. Perbesaran loop. Nah, sehingga karena dia berakomodasi, maka perbesaran loopnya adalah Sn dibagi F fokus okuler ditambah 1. Sedangkan untuk perbesaran dengan mata tidak berakomodasi, sama persis perbesaran objektif dikalikan dengan perbesaran okuler. Tapi bedanya adalah dia tidak ditambah 1 untuk perbesaran okulernya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mencari nanti nilai D. D itu apa? Adalah panjang mikroskop atau jarak antara lensa objektif ke lensa okuler. Untuk mata berakomodasi, ya, kita bisa mencari dengan menjumlahkan antara jarak bayangan ke jarak bayangan ke lensa objektif dan jarak benda ke lensa okuler. Jadi konsepnya adalah bayangan pertama yang dihasilkan dari lensa objektif digunakan sebagai benda untuk lensa okuler. Nah, kalau matanya tidak berakomodasi, maka nilai SOK diganti dengan FOK. Jadi nilainya sama nih. Nah, sehingga nanti S aksen OB-nya ditambah dengan FOK. Seperti itu. Oke, tapi pada umumnya mikroskop itu keseringan dilihat atau penglihatannya matanya berakomodasi. Seperti itu ya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke contoh soal.
Nah, di sini ada Rudy melakukan percobaan untuk mengamati objek yang sangat kecil menggunakan mikroskop. Objek tersebut diletakkan pada jarak 11 mm di depan lensa objektif. Berarti ini adalah jarak bendanya ya. Kalau jarak benda lensa objektif berarti SOB sama dengan 11 mm. Lensa objektifnya memiliki jarak fokus 10 mm. Nah, ini berarti fokus objektifnya 10 mm. Lensa okulernya memiliki jarak fokus 2,5 cm. Berarti fokus okuler 2,5 cm. Dan pengamatan dilakukan oleh Rudy dengan mata berakomodasi. Jadi di sini berakomodasi maksimum. Dengan titik dekat mata normal sebesar 25 cm. Berarti SN-nya adalah 25 cm. Nah, di sini ditanya adalah perbesaran bayangan lensa objektif adalah 10 kali. Perbesaran bayangan lensa objektif itu adalah MOB. Berarti MOB dapat dicari dari S aksen OB dibagi dengan SOB. Nah, S aksen OB-nya kita belum dapat gitu ya. Maka kita cari dulu nih S aksen OB-nya dengan menggunakan persamaan 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah dengan 1 per S aksen OB. Nah, 1 per FOB. Oh ya, sebelum kita masuk ke ini ya, masuk ke persamaannya, jangan lupa nih milimeter dijadi senti dulu. Kenapa? Karena kita menyamakan penyebutnya. Menyamakan satuannya. Biar sama-sama sentimeter semua. Nah, 11 mm kalau dijadiin senti, tinggal dibagi 10, berarti 1,1 meter. 1,1 cm. Sedangkan 10 mm diubah ke senti, itu jadinya adalah 1 cm. Nah, berarti ini tinggal kita substitusikan aja nih. Jadi nanti 1 per FOB-nya kita gunakan yang senti ya. 1 sama dengan SOB-nya 1 per 1,1 plus 1 per S aksen OB. 1 per 1,1 pindah ruas ke ruas kiri. Jadi 1 per 1 dikurang 1 per 1,1. Nah, dari sini kita samain penyebut nih. Biar gampang, penyebutnya adalah 11 aja. Jadi 11 dibagi 1 itu adalah 11. 11 dibagi 1,1 itu adalah 10. Tapi karena sini minus, maka masuk di sini 11 minus 10. Sama dengan 1 per S aksen OB. Ini langsung dibalik ya. Jadi nanti S aksen OB-nya adalah 11 per 1 atau 11 cm. Nah, dari sini kita bisa mencari nih. Perbesaran lensa objektifnya itu adalah S aksen OB dibagi SOB. S aksen OB-nya 11, SOB-nya kita gunakan yang 1 cm. 1,1 cm ya. 11 dibagi 1,1 adalah 10 kali. Nah, jadi untuk pernyataan 1 adalah benar. Kemudian untuk pernyataan 2 adalah perbesaran total mikroskop adalah 110 kali. Oke. Berarti di sini ditanya M total. Nah, untuk mencari untuk mencari perbesaran total, kita bisa gunakan persamaan mikroskopnya yaitu M total sama dengan massa objektif dikalikan dengan massa okuler. Nah, massa objektif ya tadi adalah S aksen OB dibagi SOB dikalikan dengan perbesaran okulernya itu untuk mata berakomodasi ya. Jadi nanti kita gunakan persamaan SN dibagi FOK plus 1. Oke, tadi di sini kita dapatkan S aksen OB-nya itu 11 dibagi 1,1 dikali SN-nya itu 25. Fokus okulernya 2,5 ditambah 1. 11 dibagi 1,1 10. Di sini 25 dibagi 2,5 10. 10 ditambah 1 11. Nah, jadi kita dapatkan perbesaran totalnya untuk mikroskop adalah 110 kali. Oke, jadi pernyataan 2 juga benar. Pernyataan 3, bayangan akhir yang dibentuk oleh mikroskop adalah nyata dan terbalik terhadap benda.
Nah, ini pernyataannya adalah salah. Harusnya nyata itu maya, ya. Jadi kalau mikroskop itu sifatnya maya, terbalik dan diperbesar dari bendanya. Oke, sip, semoga bisa dipahami. Dan yang terakhir itu saya akan bahas di teropong bintang. Oke, konsep dari teropong bintang adalah untuk melihat bintang. Bintang itu jaraknya sangat jauh atau jaraknya itu tidak terhingga, ya. Nah, karena jaraknya tak terhingga, maka kita bisa tulis SOB-nya itu adalah tak hingga. Nah, konsepnya lagi adalah untuk teropong, fokus objektifnya harus lebih besar daripada fokus okuler. Kalau mikroskop, fokus okulernya harus lebih besar, sedangkan kalau teropong, fokus objektifnya harus lebih besar dari fokus okuler. Nah, sifat bayangan yang dihasilkan sama, yaitu maya, terbalik, dan diperbesar. Oke, untuk mencari perbesaran teropong, kita bisa gunakan persamaan M sama dengan FOB per FOK. Dan untuk mencari panjang teropong, kita bisa menggunakan persamaan D sama dengan FOB ditambah dengan FOK. Umumnya, teropong itu dilihat dengan mata tidak berakomodasi. Oke, ini umumnya ya. Oke, next kita langsung aja masuk ke contoh soal. Nah, di sini diketahui ada ini ya, sketsa teropong. Diketahui jarak fokus lensa okuler itu 10 cm. Berarti bisa kita tulis FOK-nya 10 cm. Dan pengamat memiliki mata normal dengan SN-nya 25 cm. SN-nya 25 cm. Berdasarkan data tersebut, pilihlah pernyataan yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, sekarang yang pertama, kita mencari perbesaran teropong saat tidak akomodasi. Nah, perbesaran teropong dapat dicari dari persamaan M sama dengan FOB dibagi FOK. Tapi FOB-nya belum ada. Sedangkan dalam gambar diketahui nilai panjang teropong yaitu D sebesar 120 cm. Oke, maka kita bisa mencari FOB dari panjang teropong ini. Nah, panjang teropong itu adalah D sama dengan FOB ditambah dengan FOK. D-nya itu 120, FOB-nya kita mau cari ditambah 10. Maka FOB-nya sama dengan 110 cm. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai perbesaran, yaitu FOB dibagi FOK. FOB-nya itu 110, FOK-nya itu adalah 10, sehingga perbesarannya adalah 11 kali. Nah, jadi pernyataan 1 betul, pernyataan 2 salah. Pernyataan 3, panjang teropong dituliskan dalam persamaan D sama dengan FOB tambah FOK saat pengamatan tidak berakomodasi. Ini benar, karena kita udah bahas di materi sebelumnya ya. Kemudian, 4 dan 5, perbesaran teropong menjadi lebih besar jika FOK diperbesar atau diperkecil. Nah, kita lihat lagi persamaannya. FOK, persamaan perbesaran, itu kan M sama dengan FOB per FOK. Nah, FOK sama perbesaran itu berbanding terbalik. Gitu ya. Artinya, perbesaran akan menjadi lebih besar ya ketika FOK-nya menjadi lebih kecil. Jadi, FOK kecil, perbesaran jadi besar. Karena berbanding terbalik ya. Jadi, jawaban yang betul 1, 3, dan 5. Oke, sip. Paling segitu dulu aja alat optik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.